Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori pilihan publik. Anggota kelompok kami yaitu 1. Nur Asmaiyah, kedua Siska Prahasdita, ketiga Alif Rizal Lutfir, keempat Wahyu Ismayati, kelima Endah Purwaningsih, keenam Alvina Anggi, dan ketujuh Muhammad Aminullah. Teori pilihan publik ini merupakan sebuah pendekatan ekonomi politik baru di mana dalam teori ini menganggap negara atau pemerintah, politisi atau birokrat sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri. Pada setiap negara, apapun bentuk ideologi negara tersebut, akan terjadi proses-proses politik dan proses-proses ekonomi. Dalam negara modern, proses-proses ekonomi menjadi bagian dari tugas negara melalui institusi-institusi yang diberi kewenangan. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka adanya rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori pilihan publik? Yang kedua, apa saja perbedaan antara teori pilihan publik dengan ekonomi klasik? Yang ketiga, apa saja aplikasi pendekatan dari teori pilihan publik? Yang keempat, apa saja fungsi dan tujuan dari teori pilihan publik? Dan yang terakhir, apa saja implikasi penerapan teori pilihan publik? Selanjutnya ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian pilihan publik. Yang kedua, perbedaan pilihan publik dengan ekonomi klasik. Yang ketiga, aplikasi pendekatan pilihan publik. Yang keempat, fungsi dan tujuan teori pilihan publik. Dan yang terakhir, implikasi penerapan pilihan publik. Pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non-pasar. Menurut Samuel dan Nur Daus, tahun 1995, teori pilihan publik ialah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat atau publik. Selanjutnya, menurut Caporaso dan Levin, tahun 1993, pilihan publik adalah aplikasi metode-metode ekonomi terhadap politik. Yang ketiga, menurut Burhan, tahun 1984, teori pilihan publik adalah bukan metode dalam arti biasa dan bukan seperangkat alat analisis, tetapi sebuah perspektif untuk bidang politik. Perbedaan pilihan publik dengan ekonomi klasik. Menurut McLean dalam Public Choice, An Introduction, ekonom klasik biasanya hanya berhubungan dengan pilihan individu untuk kasus barang swasta. Pada variabel pemasok, pada bagian ekonomi klasik terdapat produsen, pengusaha, dan distributor. Sedangkan pada pilihan publik terdapat politisi, partai politik, birokrasi, dan pemerintah. Pada variabel demander, pada bagian ekonomi klasik terdapat konsumen, dan pada pilihan publik terdapat pemilih atau voters. Pada bagian variabel komoditas, bagian ekonomi klasik terdapat barang swasta, sedangkan pada pilihan publik terdapat barang publik. Pada variabel alat transaksi, pada bagian ekonomi klasik terdapat uang, dan pada pilihan publik terdapat suara atau votes. Pada bagian variabel jenis transaksi, pada bagian ekonomi klasik terdapat voluntary transaction, dan pada pilihan publik terdapat politics as exchange. Pendekatan pilihan publik. Hasil kajian Anthony Downs dalam An Economic Theory of Democracy. Menurut Anthony Downs, dengan menggunakan metodologi ekonomi mikro dalam membahas pemilihan, melalui teori median voter theorem, Downs memperlihatkan bagaimana partai politik bergerak ke tengah spektrum politik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi pendekatan pilihan publik yang kedua, yaitu kalkulasi politik Buchanan dan Tulloch.
James Buchanan dan Gordon Tullock menjelaskan bahwa pilihan ekonomi dan pilihan politik tidak dapat secara tajam dibedakan, dan proses-proses ekonomi dan politik satu sama lain saling mempengaruhi. Penelitian ini menyatukan struktur teoritis untuk mempelajari pemilihan-pemilihan, legislasi, dan politik internasional, menandai telah dimulainya kontribusi ahli politik bagi pengembangan sebuah teori umum atas proses ekonomi politik. Premis Buchanan dan Tullock telah memaksa diintegrasikannya ilmu ekonomi dengan ilmu politik, karena operasi semua aturan dan institusi harus dipahami dalam istilah dan paradigma yang sama. Aplikasi pendekatan pilihan publik yang ketiga yaitu logika tindakan kolektif Mancur-Olson. Studi ini memperlihatkan organisasi dan pengaruh kelompok kepentingan yang merupakan fenomena sentral dalam politik adalah barang publik. Olson mengkritik pernyataan yang dipakai oleh aliran pluralisme dan marxisme yang mengabaikan masalah tindakan kolektif untuk kelompok dan kelas dalam masyarakat. Kaum pluralis percaya bahwa organisasi kelompok-kelompok kepentingan adalah ekspresi alamiah dari kepentingan yang dianut secara kolektif. Sedangkan marxisme percaya bahwa transisi dari kepentingan objektif bersama keorganisasian dan mobilisasi kelas bersifat spontan. Menurut Olson, tidak rasional bagi individu untuk ikut memberikan kontribusi bagi kepentingan-kepentingan kolektif. Menurut Olson, ide bahwa kelompok-kelompok bertindak seperti kepentingan mereka sesuai logika yang mengikuti premis perilaku rasional dan kepentingan diri sendiri adalah salah. Menurut Olson, kepentingan publik tak pernah diorganisasi, begitu juga berbagai kelompok selamanya dan berbagai kelas selamanya. Keempat, yaitu teori petani rasional Popkin. Aplikasi ekonomi politik baru, khususnya menurut perspektif pilihan publik yang paling populer dalam kelompok masyarakat petani di negara-negara dunia ketiga, adalah hasil studi Samuel L. Popkin dalam The Rational Peasant, The Political Economy of Rural Society in Vietnam tahun 1978. Hasil penelitian Popkin tersebut ingin menjabati pemikiran-pemikiran para ahli ekonomi neoklasik untuk ditetapkan dalam konteks non-pasar. Selama ini, para ahli ekonomi aliran utama hanya mencurahkan perhatian untuk memecahkan masalah ekonomi pasar, tetapi mereka tidak memberikan perhatian yang sebanding untuk konteks institusi-institusi non-pasar, sehingga teori pilihan publik diharapkan dapat berperan. Popkin melakukan pendekatan pilihan publik yang dipakai untuk mempelajari institusi-institusi ekonomi non-pasar dan perluasan dari metode ekonomi mikro terhadap institusi-institusi non-pasar tersebut. Pendekatan pilihan publik dimanfaatkan karena dinilai mampu mengaplikasikan model-model ekonomi ke bidang sosial, termasuk ke institusi-institusi perdesaan dan pertanian tradisional di negara-negara berkembang. Sehingga dengan adanya karya Popkin, pendekatan pilihan publik menjadi semakin aplikatif untuk mempelajari dan menganalisa fenomena-fenomena ekonomi dan politik yang terjadi di negara-negara berkembang yang masih bertumpu pada pertanian dan perdesaan. Aplikasi pendekatan pilihan publik ke dalam sektor publik memiliki beberapa kendala akut yang kemudian terangkum dalam sebutan kegagalan pemerintah, seperti dituangkan oleh Oudot bahwa kegagalan pemerintah bisa diklasifikasikan dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmungkinan yang melekat atau otomatis. Ketidakmungkinan yang melekat merujuk pada kondisi di mana negara atau pemerintah tidak dapat melakukan sesuatu secara sederhana. Yang kedua adalah kegagalan politik. Kegagalan politik bisa dideskripsikan bahwa tujuan campur tangan pemerintah secara konsepsional sangat bagus, tetapi adanya rintangan-rintangan politik dalam operasi pemerintah menyebabkan ketidakmungkinan dalam mencapai tujuan dari campur tangan tersebut. Yang ketiga yaitu kegagalan birokrasi. Kegagalan birokrasi bermakna bahwa campur tangan negara sulit dilakukan karena secara administratif
aparat dan organ birokrasi tidak sanggup untuk mengimplementasikan kebijakan menurut tujuan atau niat semula. Ketiga, bentuk kegagalan pemerintah inilah yang kemudian melahirkan sinisme terhadap peran negara dalam kegiatan perekonomian, sehingga mekanisme pasar dianggap sebagai solusi yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan teori pilihan publik. Menurut Burhanan mengulas teori pilihan publik dari dua aspek. Yang pertama, pendekatan katalaksi, yaitu ekonomi sebagai ilmu pertukaran para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan politik kepada masyarakat. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar yang dapat mewakili kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu homo economicus. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Dalam pasar politik, politisi sebagai pelaku memaksimalkan kepuasan pribadi yang dimotivasi oleh banyak faktor seperti gaji, reputasi publik, kekuasaan, dan ruang untuk mengontrol birokrasi. Sementara para pemilih akan mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan. Sedangkan menurut Didi Jerahbini tahun 2002, fungsi dari pilihan publik dalam kebijakan ekonomi adalah 1. Menunjukkan bagaimana sikap behavior yang diinterpretasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada. Yang kedua yaitu mengiluminasikan kondisi-kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan bisa lebih diagregasikan dan sebagai lainnya tidak. Yang ketiga yaitu bisa menjadi petunjuk bagi decision maker untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif. Implikasi penerapan pilihan publik. Yang pertama adalah perlu reformasi kelembagaan publik, yaitu reformasi aturan-aturan dan kerangka dasar di mana proses-proses dan pengambilan keputusan berlangsung. Kedua, perlu desentralisasi kekuasaan dan kewenangan politik, sebab tatanan seperti transaksi pasar dipandang lebih baik dibanding tatanan dominasi kekuasaan. Yang ketiga, perlu dilakukan reorganisasi aturan-aturan perdagangan, kontrak dan persetujuan. Selanjutnya, contoh kasus teori pilihan publik. Perubahan kenaikan harga BBM semasa pemerintahan SBY yang dimulai tahun 2005 dan beberapa kenaikan di tahun berikutnya. Sungguh merupakan pilihan publik dari pemikiran ekonomi penguasa yang memperhitungkan anggaran negara dengan perbandingan kenaikan harga minyak dunia. Eksistensi upaya mempertahankan keterpurukan negara dari pengaruh naiknya harga minyak dunia akan ditantang oleh realitas ekonomi para pengusaha kecil yang memakai BBM maupun masyarakat Indonesia yang secara keseluruhan roda perekonomiannya digerakkan oleh BBM. Dalam hal ini, pemerintah dihadapkan dengan pilihan memberikan subsidi BBM atau menaikkan harga BBM. Pada akhirnya, pemerintah memilih opsi dengan menaikkan harga tetapi dengan mengucurkan bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat golongan ekonomi ke bawah. Baik, selanjutnya yakni kesimpulan. Penempatan pada pemuasan kepentingan individu melalui pilihan publik memiliki dampak positif dan negatif. Secara kenyataan, lebih bernuansa normatif ideologis sebagai ukuran alat untuk mengkaji apa yang benar dan apa yang salah. Dari dilaksanakannya pilihan publik, baik dalam tatanan kebijakan negara maupun yang melandasi sebuah pilihan yang dilakukan oleh individu, karena secara terapan pilihan publik tidak bisa menjamin secara benar-benar dapat memberikan pencerahan yang berpihak pada kepentingan publik atau keinginan dari sebagian besar pada praktik kenegaraan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.